Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firman Ramadan. Kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membuat laporan lagi. Jika di video sebelumnya kita telah membuat laporan dengan PDF dan Excel, selanjutnya kita akan membuat laporan ke dalam bentuk doc.x. Ini merupakan aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. Di sini terdapat satu tombol lagi untuk kita mendownload file .x-nya. Nah, dia akan mengarahkan ke file get.docx ini. Di bawah bisa dilihat get.docx. Nah, oke. Ketika kita download, misalnya kita klik sini. Nah, dia akan mendownload sebuah file dengan nama data user purpose. Kemudian kita buka ini. Kalau kita buka, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kita ubah dulu agar ini. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan sama tampilannya dengan yang ada di index ini. Teknik yang saya gunakan sebenarnya hampir sama dengan yang PDF, yang pengambilan data. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari index PHP ini. Nah, untuk dalamnya bagaimana sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat dalamnya akan seperti ini. Ini merupakan file index yang kita lihat tadi. Ini awalnya. Nah, di sini saya menambahkan sebuah hyperlink baru dengan mengarahkan ke get.doc ini. Nah, kalau kita lihat di get.doc-nya, sebenarnya dia itu seperti ini. Hanya seperti ini. Sederhana sekali. Dia akan mengambil isi dari indeks PHP yang tadi, yang ini. Oh iya, untuk yang indeks PHP-nya itu saya ngambil dari get user ini. Get user, kalau kita lihat di sini ada get user. Nah, dia akan mengembalikan dia akan menyimpan sebuah variabel user data yang didapat dari hasil query. Nah, untuk koneksinya saya menyimpan di sini di koneksi. Nah, dia akan mengarahkan ke database MySQL yang saya buat. Kemudian kita kembali ke indeks PHP-nya lagi. Nah, setelah kita tampilkan seperti yang tadi, tabel yang tadi, kita nambah tombol di sini. Kemudian dia akan mengarahkan ke get.doc.php di sini, get.doc.php. Oke, kita buka. Nah, kalau kita lihat di sini di get.doc.php-nya terdapat empat tahapan yang di-handle oleh si get.doc.php-nya. Pertama, dia itu akan mengubah header HTTP-nya, HTTP header-nya. Pertama itu dia itu akan mengubah konten tipenya itu menjadi agar bisa dimuat file docx. Nah, untuk konten tipenya itu sebenarnya kita memerlukan sebuah MIME type. Kita sesuaikan dengan docx-nya. Kalau kita mau pakai docx ya kita sesuaikan dengan docx. Kalau kita masih mau pakai PDF ataupun doc ya kita sesuaikan dengan filenya. Artinya di sini yang perlu kita sesuaikan itu di sini. Nah, untuk referensinya saya itu mengambil dari sini. Mengambil dari link ini untuk MIME type-nya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau untuk yang docx itu kita bisa menggunakan MIME type ini. Nah, untuk yang doc itu seperti ini. Intinya di sini sesuaikan saja teman-teman dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita butuh yang docx ya kita pakai yang docx. Nah, oke. Di sini saya akan kopikan langsung saja gitu. Kopikan langsung ke dalam sini. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, kedua yang perlu kita set juga merupakan nama dari filenya yang akan kita download. Nah, di sini saya namakan dia seperti ini. Di sini data user perpustakaan.x. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya setelah kita mengset HTTP header-nya. Oh ya, untuk HTTP header-nya usahakan jangan ditaruh di bawah. Soalnya apa? Ini akan merupakan tahap yang akan dibaca oleh browser untuk pertama kalinya. Jadi usahakan taruh di atas. Kalau kita taruh di bawah setelah sesuatu konten itu pasti dia itu menghasilkan error. Artinya sebelum kita menampilkan apapun kita set dulu header-nya. Dan di sini kan ada sebuah perintah untuk menampilkannya. Nah, kalau kita meletakkan pengaturan headernya itu di sini, HTTP headernya di bawahnya si echo ini,
dia itu akan menghasilkan error. Soalnya ada sesuatu yang telah ditampilkan sebelum HTTP header-nya di set. Jadi usahakan dia itu berada di paling atas gitu. Nah, tahap selanjutnya itu mengeload si HTML-nya. Ini merupakan function yang dari PHP-nya. Dia akan menggunakan kita di sini menggunakan buffer ya. Ini dia itu menggunakan buffer sebenarnya. OBStart ini untuk mengeset buffernya gitu loh. Dimulai buffer gitu intinya. Kemudian kita memerlukan yang indeks PHP-nya. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan indeksnya itu seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ada PHP-nya di dalam, bukan HTML murni gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di ininya di view page source di sini, Ctrl U. Nah, dia itu akan menampilkan data kan, bukan PHP lagi. Nah, ini yang akan kita ambil datanya, bukan yang tadi, bukan yang ada tag PHP-nya, tapi murni HTML-nya yang kita mau ambil gitu. HTML yang telah di generate oleh PHP-nya, oleh si browsernya, itu yang mau kita ambil. Makanya di sini saya menggunakan OBStart ini, menggunakan buffer start ini. Nah, ini adalah tahap untuk menyimpan semua ini ya, menyimpan HTML yang dihasilkan oleh si buffer ini, disimpan ke HTML content. Nah, selanjutnya dari HTML content ini kita akan memanipulasi HTML-nya menggunakan dokumen dari PHP tentunya. Di sini mengeload HTML yang telah kita dapat. Selanjutnya kita dapatkan tabelnya saja gitu. Dia sebenarnya kalau kita lihat di sini di HTML PDF-nya, HTML index PHP-nya di file di file sininya itu tabelnya itu ditandai dengan ID tabel user. Dan di sini dia itu sebenarnya dibungkus oleh tabel wrap. Nah, sini. Nah, ini yang mau kita ambil. Jadi kurang lebih nanti ini yang akan ditampilkan di dalam docx-nya, file docx-nya, laporan docx-nya. Nah, ini dia, di sini kita ambil tabel wrap-nya, kemudian kita set agar text line-nya itu ke center ya. Kemudian untuk border tabelnya, tadi kan tabel user ya namanya ya. Nah, kita lihat tabel user. Nah, kita set dia menjadi bordernya itu menjadi 1. Artinya dia tuh punya border lah intinya. Kalau gak di set kan gak ada bordernya gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita manipulasi semua HTML-nya, kita simpan ke dalam suatu variabel dengan nama reset container di sini. Ini merupakan function yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ini menampilkan sebenarnya dia itu kalau kita gak set header-nya, dia tuh menampilkan biasa, tapi karena dia di set header-nya, dia tuh akan mendirect si user untuk mendownload si file laporan file docx-nya. Jadi kalau kita coba kita komen dulu ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini nah sebenarnya dia akan menampilkan seperti ini. Tetapi karena kita telah set tadi si header-nya, informasi yang kita tampilkan di dalam browser itu akan diteruskan ke dalam file .exe karena kita telah set tadi ini ya, memtype-nya itu sudah kita set. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu sama seperti yang tadi. Kalau kita coba kita ekspor ke beda doc lagi, nah hasilnya itu akan seperti yang tadi. Nah, karena telah ada dua gitu gini, nah hasilnya seperti ini. Dan ini bisa kita atur gitu, misalnya gini, kita tambahin misalnya ini kita ubah juga menjadi .co misalnya. Ini juga bisa kita save. Nah, seperti ini. Intinya kita bisa manipulasi di sini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.